syahadat dan rukun iman ya. Nah, anak-anakku, syahadat itu termasuk rukun Islam ya. Kalau syahadat rukun Islam ya. Syahadat itu rukun Islam yang keberapa sayang? 1, betul sekali. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, pergi haji, naik pesawat. Wush, wush. Nah, syahadat artinya adalah menyaksikan. Kalimat syahadat berisi pernyataan pengakuan akan keesaan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mau masuk Islam harus bersyahadat terlebih dahulu. Alhamdulillah kita semua dilahirkan dari ayah bunda seorang muslim. Jadi otomatis kita sudah termasuk orang Islam. Nah, syahadat itu ada 2 ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, bunyi syahadat bagaimana? Yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah syahadat Rasul. Nah, bunyinya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bawah ya, Nak. Kalau yang atas syahadat tauhid, yang bawah adalah syahadat Rasul ya. Artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, baik. Selanjutnya ya, syahadat kita sudah ingat ya, syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, sekarang karena sudah tahu, kemudian kita akan belajar tentang rukun iman. Nah, kemarin rukun Islam. Kalau rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada 6 ya. Rukun iman ada 6 ya. Iman itu artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Nah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada Rasul Allah. Dan rukun iman yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang kelima ini ketukar ya, mohon maaf, harusnya iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar ya. Nah, baik anak-anakku, sudah hafal ya semuanya ya tentang rukun iman dan rukun Islam. Sebentar. Nah, oke. Nah, baik, Ustazah jelaskan yang pertama ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah ya. Meyakini sifat-sifat Allah dan dibuktikan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya apa anak-anak? Contohnya sifat-sifat yang baik pada Allah itu terdapat dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna, alhamdulillah, setiap hari sudah kita baca, ya. Asmaul Husna sudah kita baca setiap hari.
Alhamdulillah anak-anak sudah mulai hafal ya. Nah, nanti sifat-sifat yang baik dalam pada diri Allah itu ya kita amalkan. Contohnya Allah itu Maha Pengasih ya. Kemudian Allah itu Maha Melihat. Allah itu Maha Mendengar. Nah, karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Melihat, Maha Mendengar, maka setiap perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah ya. Misalkan kita tidak boleh berbohong karena Allah Maha tahu ya. Kita juga tidak boleh berbuat buruk. Walaupun kita berbuat buruk atau berbuat kejahatan atau kejelekan, kita sembunyi di dalam lemari, sembunyi di dalam gua, tapi Allah tetap saja akan bisa melihat kita ya. Nah, itu pengamalannya. Kemudian selanjutnya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, anak-anak pasti sudah hafal 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Iya, ya, malaikat yang pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 ya. Nah, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan rezeki. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir adalah menanyai ketika kita sudah meninggal di dalam kubur ya. Jadi kalau nanti kita sudah meninggal itu ya nak, kita akan ditanyai sama malaikat Munkar dan Nakir ya. Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amalan kebaikan. Malaikat Atid adalah mencatat amalan kejahatan, dan malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Kalau malaikat Ridwan menjaga pintu surga ya. Baik anak-anakku ya, tadi ada berapa? 10 malaikat yang wajib kita hafalkan dan kita ketahui tugasnya ya. Selanjutnya Ustazah lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah ya. Yang berikutnya adalah rukun iman yang ketiga, yaitu meyakini adanya Rasul yang diutus oleh Allah ya. Rasul yang diutus oleh Allah ya. Nabi dan Rasul itu ada berapa yang kita hafalkan? Ada 25 ya. Ada Nabi Adam, Nabi Idris ya. Ada Nabi Nuh, dan Nabi yang terakhir atau Nabi yang menjadi teladan terbaik untuk umat manusia adalah Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kitab Allah itu ada berapa ya anak-anakku? Ada 4. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Al-Qur'an ya.
Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kitab Al-Quran yang insya Allah nanti akan kita hafalkan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik anak-anakku yang solih-solihah, ada 4 kitab ya. Kemudian selanjutnya adalah iman kepada hari akhir ya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi dan menyiapkan bekal sedini mungkin. Nah, hari akhir itu disebut juga hari kiamat ya anak-anakku. Nanti saat hari kiamat datang ya, Allah menyuruh malaikat untuk meniup sangkakala. Kemudian nanti semua manusia akan dikumpulkan, ya. Semua manusia akan berlarian, kebingungan, ya, sampai tidak mengenal anaknya sendiri. Kemudian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Untuk apa? Untuk perlihatkan perbuatan yang telah diperbuat saat masih hidup ya. Jadi kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekalnya apa ya? Bekalnya adalah ketakwaan dan keimanan. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, banyak sedekahnya, rajin membantu orang tua, saling memberi, saling tolong menolong, dan jangan lupa saling mendoakan. Insya Allah semuanya akan jadi amal untuk kita bawa ke kampung akhirat ya. Di dunia ini sebenarnya cuma sebentar ya nak, dan nanti yang kehidupan yang paling lama itu saat di akhirat ya. Di akhirat itu panjang sekali ya, sampai kita bisa menuju surga Allah itu nanti kita akan ditimbang dulu amal perbuatannya ya. Kita ditanya dulu di dunia ngapain saja, matanya digunakan buat apa, tangannya digunakan buat apa, hidungnya buat apa ya. Nah, makanya kita harus memanfaatkan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, terutama anggota badan, untuk kegiatan yang baik ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar artinya meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah lah yang paling mengetahui yang terbaik untuk hambanya ya. Jadi iman kepada qadha dan qadar ini maksudnya adalah kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memberikan takdir yang terbaik untuk hambanya. Misalkan contohnya ya, anak-anak itu pengen beli mobil-mobilan, tapi orang tuanya tidak mampu untuk membelikan. Kita harus bagaimana? Harus marah-marah atau tidak? Ya, mohon maaf Mas Askar, ini Ustazah matikan dulu mic-nya ya, nanti boleh dinyalakan saat tanya jawab, oke? Nah, tadi Ustazah sampai mana? Qadha dan qadar ya, meyakini semua takdir Allah itu baik ya. Jadi insya Allah yang Allah takdirkan hari ini adalah kebaikan. Contohnya, hari ini semua orang sedang dihadapkan pada masa pandemi ya, atau masa-masa kita harus berhati-hati terhadap virus corona. Virus itu ciptaannya siapa nak? Ciptaan Allah. Virus itu tidak terlihat.
Tapi jika kita terkena virus itu sangat berbahaya ya. Itulah contoh kebesaran dan keesaan Allah. Nah, kita harus bagaimana menyikapinya? Apakah kita harus marah-marah karena harus di rumah terus? Ataukah kita harus tetap semangat walaupun di rumah saja? Nah, kita harusnya tetap semangat walaupun di rumah saja. Kita harus berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah karena insya Allah pasti ada hikmah di balik semua yang Allah takdirkan hari ini ya. Kita harus bersabar, menunggu, kemudian kita harus bergembira dan tetap bersemangat belajar di rumah ya. Karena anak-anak kan biasanya kalau pagi itu berangkat sekolah, belajar. Nah, sekarang kalau pagi tidak berangkat, tapi anak-anak tetap punya kewajiban, yaitu belajar. Jadi, kalau pagi harus bangun pagi, ya. Harus sholat subuh sudah kelas 1. Apalagi sebentar lagi mau naik kelas 2. Syaratnya naik kelas 2, anak-anak harus sholatnya 5 waktu ya. Kalau belum sholat 5 waktu, walaupun nilainya 100, nanti tidak boleh naik ke kelas 2 ya. Nah, kita harus mengambil hikmah dan bersabar terhadap semua ketentuan qadha dan qadar Allah ya. Nah, karena takdir atau qadha dan qadar itu ada yang sudah ditetapkan, ada yang masih bisa diikhtiarkan. Contohnya ilmu ya. Contohnya kita kan dilahirkan belum hafal Quran kan? Nah, sekarang kita masuk SDIT itu kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu bisa diusahakan, diikhtiarkan dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Di rumah rajin murojaah. Oke ya anak-anakku semuanya. Selesai, alhamdulillah. Sebelum Ustazah akhiri, apakah ada yang mau bertanya dulu sayang? Enggak. Enggak ada? Baik, alhamdulillah. Kalau enggak ada, sekarang Ustazah yang tanya ya. Siap-siap semuanya. Ya. Ya. Baik, Ustazah tanya ya, semuanya sudah siap ya? Oke. Hai Mas Asgar, kalau kau sudah siap bilang siap. 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 Kalau kau sudah siap bilang. Oke. Iya, oke. Ustazah mau tanya dulu sama yang tadi berangkatnya paling pagi nih, pinter Mas Raffi dan Mbak Ayasa. Mas Raffi, hai. Mbak Ayasa. Mas Raffi sama Mbak Ayasa, rukun iman itu ada berapa ya? Iman. 6, betul. Rukun iman yang pertama apa ya Mbak Ayasa? Iman kepada Allah. Pinter. Oke, selanjutnya. Boleh dimatikan Mbak Ayasa sama Mas Raffi ya. Mic-nya. Kemudian selanjutnya Ustazah mau tanya sama Mas Askar. Hai Mas Askar, apa kabar Mas Askar? Ya, Mas Askar, Ustazah disebutkan rukun iman tadi ada berapa Mas Askar? Ini dibilang kok. Ada berapa sayang? Ada 6 ya. Mic-nya sudah dinyalakan Mas Askar. Mic-nya dinyalakan sayang. Ya. Rukun iman ada 6. Iman yang pertama, iman kepada siapa sayang? Allah. Ya, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. ya, pintar. Sekarang Mbak Adel. Hai Mbak Adel. Mbak Adel apa kabar? Oke.
Badel, coba sebutkan rukun iman yang ketiga. Iman kepada iya, iman kepada Rasul Allah. Iman yang keempat, iman kepada kitab Allah. Iya, pinter. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada berapa? Siapa yang tahu? 4. Ya, pintar, Badel. Oke, pintar. Siapa tadi yang jawab? Mas Mika. Ya. Ya, kitab-kitab Allah yang pertama. Apa ya? Kitab apa? Injil, terus? Al-Quran. Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya, Al-Quran ya. Oke. Selanjutnya. Rukun iman yang kelima. Iman kepada siapa, Nak? Iman kepada? Hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, terus rukun iman yang keenam. Iman kepada pintar, Masya Allah, Mbak Asa, Mas Mika. Iman kepada qadha dan qadar ya. Rukun iman ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Oke ya. Baik, alhamdulillah tadi ini sudah selesai ya. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau berpesan kepada anak-anak ya. Pesan Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian setelah ini jangan lupa sholat duha ya. Nah, kemudian jangan lupa murojaah dan ngajinya juga, serta patuh sama ayah ibu di rumah ya. Semoga besok kita bisa ketemu lagi ya, semuanya bisa sehat dan bisa berkumpul di kelas Google Meet ini ya. Tetap bersabar dan tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan sampai karena kita itu masih di rumah, males-malesan, bangunnya siang, tidurnya kemalaman. Nah, ada enggak ya yang tidurnya sukanya malam-malam? Ada enggak? Itu enggak baik ya, tidurnya kemalaman itu tidak baik ya. Lebih baik tidurnya kasih habis sholat isya, kemudian pagi. Oke ya. Oke, sebelum Ustazah akhiri semuanya semangat dulu ya. Mana semangat? Iya, baik. Kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nak, tugas hari ini adalah menuliskan rukun iman yang pertama sampai yang ke-6. Nanti ini ditulis di buku PAI ya sayang. Ya, oke. Semuanya semangat ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu besok ya jam 7. Dadah. Yang